Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Subbab kedua yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Inilah subbab kedua yang akan kita bahas hari ini. Ingat, minggu lalu kita sudah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Subbab pertama yaitu mengenai pembagian kekuasaan. Ingat, kekuasaan itu menurut Montesquieu terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Selain itu, ingat, pembagian kekuasaan Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu kekuasaan horizontal dan vertikal. Oke, kita lanjut ya. Kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ini nanti bisa kalian baca PDF-nya, sudah saya kirim sama Bapak Adit. Silahkan kalian minta agar kalian paham. Oke. Kementerian ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 17 yang ayat satunya berisikan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat ketiganya, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Oke, untuk pasal 3-nya, itu disebutkan bahwasannya setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugasnya. Tugasnya apa sih? Ini dia nanti yang akan kalian cari. Ini dia. Kementerian Koordinator Bidang Politik ini siapa aja? Kementerian Koordinator di bidang perekonomian siapa aja? Kementerian Koordinator di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan siapa aja? Kementerian Koordinator bidang kemaritiman siapa aja? Oke, ini dia klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Oke, kementerian ini menangani urusan pemerintahan non nomenklatur atau yang secara jelasnya disebutkan di Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan negara tertentu dalam upaya pencapaian dan tujuan pembangunan nasional. Dan yang ketiga, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam menangani urusan pemerintahan dalam rangka menjamin koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan. Ingat, inilah tugasnya. Ternyata menteri itu punya tugas-tugas yang lain, ya ingat, yang telah dibagi menjadi 4 bidang tadi. Oke, ini 4 bidangnya nak. Tugasnya ini. Oke, dan yang terakhir ini adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Ini sudah ada di peraturan Perpres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Ini bisa kalian lihat nanti di PDF ya nak ya. Apa isinya, siapa-siapa aja sih lembaga non-kementerian yang mempunyai tugas hampir sama dengan menteri. Ingat, ini silahkan kalian cari nanti di PDF yang bagian lembaga pemerintahan non-kementerian. PDF-nya sudah saya siapkan oleh Bang Adit. Oke, tugas kalian untuk hari ini yang pertama, itu kalian harus cari Kementerian Koordinator. Siapa aja sih yang termasuk dalam Kementerian Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan? Ini saya kasih tahu ya contohnya. Kementerian Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan itu yang pertama Kementerian Dalam Negeri. Ayo, selanjutnya apa aja itu ada di buku, silahkan kalian minta aja PDF-nya. Terus tuh kalian cari nih, ini siapa aja yang termasuk. Ini siapa aja, ini siapa aja. Oke, jangan lupa itu tugasnya hari ini. Selanjutnya,
Kalian silahkan mencatat apa saja kementerian yang sudah hilang atau tidak dipakai lagi di pemerintahan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan kementerian apa saja yang ditambah di pemerintahan Bapak Ma'ruf Amin dan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Sementara untuk di lembaga pemerintahan non-kementerian ini, tugasnya itu kalian mencari nama lembaga pemerintahan non-kementerian, kemudian tugas dan fungsinya. Jangan lupa, itu nanti ada di PDF di halaman 22 untuk kalian kerjakan mengenai lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan untuk koordinatus kementerian ini ada di halaman 18-nya ya anak-anak. Ini ada di halaman 18 tugasnya. Yang ini ada di halaman 22 di PDF yang Ibu bagikan. Nah, tugas catatannya itu kalian mencari kementerian negara yang sudah dihapus dan yang ditambah dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kalian dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan juga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.